Jadi ada penunggang-penunggang ya? Iya. Jadi mereka tuh kalau Indonesia rusuh, mereka tuh keuntungannya ada, tapi masing-masing di antara mereka tuh beda-beda. Ada di antaranya misalkan yang mereka koruptor, sedang diincar sama penegak hukum di Indonesia. Apa ya? Nah, mereka kerusuhan ini menunda penyelidikan terhadap mereka sehingga mereka bisa menarik nafas dulu. Ada yang sesederhana itu. Ada yang kemudian menjadi bagian dari Color Revolution. Apa tuh? Jadi Color Revolution itu adalah revolusi yang didanai dan dikehendaki oleh negara-negara Barat untuk ini sejarahnya dari masa lalu itu terhadap negara-negara bekas Uni Soviet, gimana caranya agar mereka menjadi liberal, bukan lagi dekat ke komunis. Jadi ada NGO, ada wartawan, para aktivis dan sebagainya yang menyuarakan liberalisme, yang menyuarakan kebebasan berpendapat dan terus-terusan disuarakan seperti itu, sehingga negara yang dimaksud itu yang awalnya katakanlah feodal, yang awalnya katakanlah komunis, yang awalnya itu adalah sosialis, itu bergerak menjadi berkesesuaian dengan kepentingan-kepentingan Barat. Tapi kita kan tidak pernah dijajah oleh Soviet. Kita tidak, cuman revolusi warna itu, kalau revolution itu setelah Sovietnya runtuh, itu strateginya masih digunakan untuk negara-negara lain. Jadi agar kita menjadi lebih ke barat-baratan misalkan, dan karena itu kita mereka lebih mendapatkan keuntungan gitu dan sebagainya. Jadi ada juga kelompok dari sana gitu. Kemudian ada juga kelompok-kelompok saya tidak tahu ini jujur atau tidak, maksudnya beritanya benar-benar simpang siur, tetapi ada juga dari oknum-oknum penegak hukum dan oknum-oknum pertahanan dan keamanan, baik itu polisi maupun tentara, itu juga konon katanya dikabarkan ada yang seperti itu. Nah, cuman pada bagian ini saya bingung karena misalkan ini seakan-akan polisi dan tentara bersaing cari muka untuk menunjukkan bahwa kamilah yang pro terhadap rakyat. Jadi ketika demonstrasi terjadi, algoritma di saya itu tiba-tiba menampilkan betapa baiknya TNI mengawal mahasiswa dan menyerang polisi yang nakal, dan ada sebaliknya polisi menenteng. Ini adalah provokatornya, pas diperlihatkan adalah TNI dan sebagainya. Saya curiga ini ada persaingan apa di antara para penegak hukum dan penjaga pertahanan dan keamanan di Indonesia. Termasuk juga ada isu-isu perdebatan antara Pak Syafri Samsudin dengan Pak Sufmi Dasko yang itu diberitakan oleh majalah Tempo misalkan, yang perdebatan itu cukup hebat, di mana Pak Syafri dibantu oleh Pak Wiranto itu menghendaki agar Indonesia darurat militer, sedangkan Pak Dasko itu menolak keras itu demi stabilitas negara dan kekuasaan yang harus dipertahankan kepada Pak Prabowo dan sebagainya. Nah, ini chaos ini menyimpulkan, bagi saya menghasilkan sebuah kesimpulan. Satu, kerusuhannya memang ada, direkayasa, ada komandannya, ada orang yang membiayainya, tetapi siapa mereka itu wallahu alam. Kita ada di kabut peperangan. Kalau kita menyerang satu pihak, sangat mungkin kita menyerang pihak yang salah. Makanya kemarin kabut fog of war.